Nah, dari emblemnya kita juga akan lihat Aura Fire versus Onyx dengan basic common emblem di Cloud dan juga basic common emblem di Esmeralda. Kita akan lihat Hybrid Dragon yang menarik nantinya. Oke, sekali lagi, apakah Aran akan menutup ini dengan manis atau Boots akan mematahkan ekspektasi dan membawa ke game yang ketiga? FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Let's go! Tapi aku salvo dengan Aura Fire yang memiliki 4 tenacity. 4 tenacity yang tentunya akan menjadi alasan kenapa mereka berani untuk melakukan teamfight di early game. Gak cuma Kairinya yang membawa Martis dan mungkin akan terancam sedikit dari segi bagaimana power of retributionnya. Tapi untuk saat ini Trill juga diamankan sehingga physical damage dari Kairi sangat tinggi adanya di early game. Ya, dengan sekarang sama 3 quantum charge ya yang dibawakan oleh masing-masing tim, tapi balik lagi 4 tenacity, 2 agility untuk Varsha dan juga Esmeralda. Dia memanfaatkan banget dari segi mobilitas pastinya, tapi untuk kali ini kembali bermain cukup sabar, temponya sangat-sangat low banget, hanya beradu poke saja, walaupun Keyboy sekarang sudah menzoning out keberadaan dari High. Tapi yang menarik adalah lihat bagaimana Boots ini mengamankan satu buah Master Assassin yang tadi diamankan juga di game yang pertama sama Aran. Jadi tentunya team fight 1v1 yang akan dicari kayaknya dari teman-teman Onyx nantinya ketika sudah mulai masuk ke late game. Apalagi kalau Mashanya udah ready dari Boots. Oke, tapi Sin dipaksa untuk mengeluarkan satu buah Wings by Wings untuk mundur terlebih dahulu, menghindari adanya first blood yang terjadi. Coba untuk mengumpulkan dari segi XP untuk mendapatkan ultimate-nya karena Turtle saat lagi akan muncul. Walaupun di arah top lane masih menjadi Infinity War antara Boots dan Aran. Oke, kalau ngomongin Infinity War ini benar-benar emang gak ada habisnya. Ditambah lagi lihat, Suns sampai masuk ke arah top lane, tandanya ini ingin mengamankan sekali teritorial untuk Turtle yang pertama dari pasukan Onyx nih. Wah, ternyata Gold Crab-nya berhasil untuk diamankan oleh Kabuki. Dan ini balik lagi dengan adanya typical dari Fredrin yang bisa set up duluan. Oke, tapi ternyata ada zoning out yang dilakukan oleh seorang Aran menuju ke arah Kairi. Kairi mundur ke arah belakang, sedangkan Aran bakal coba untuk melakukan distraction. Defense Just telah dikeluarkan bersama dengan Sin. Di depan sana Fan akan coba melakukan following up dan bahkan arah pasukan dari Onyx harus melepaskan Turtle pertama. Keyboy mundur ke arah belakang, Retribution telah dikeluarkan. Presswordnya gagal for nothing. Tapi setidaknya Kairi masih bertahan hidup. Dan untuk kali ini Kairi harus mengakui Aran masih terlalu strong untuk bisa ditumbangin. Bahkan Boots pakai sprint buat ngejar Aran ya, tapi ini dia Talents Prediction kembali imbang Masih 50-50. 3-3. Masih 3-3, Mirko Ranger masih belum berubah. Sedangkan Profesor KB dari Chevin dan juga Aul masih dengan sama ya. Ya, masih belum ada perubahan dan masih konsisten juga dari game yang pertama menuju game yang kedua. Tapi ini dia sebuah pertanyaan, apakah nggak cuma Mirkers tapi Jikers? Jikers or Mirkers atau G-Blast or Mirblast? Ini malah adu kodam blast atau curse ya. Atau mengerikan, tapi sejauh ini gold yang memang sudah dipegang oleh Aura Fire. Mereka benar-benar sabar banget, disiplin banget. Tapi satu buah retribution untuk Little Wonder-nya pun bisa diamankan untuk Kairi. Bersabar lagi, turun lagi temponya, belum ada, kembali ya, belum ada first blood loh di menit-menit awal. Tapi audience prediction by Samsung Galaxy. Wow. Audience prediction yang mengungguli Onyx sejak win streak mereka kemarin nih, Aul. Ya, dan sekarang walaupun bedanya tipis ya, tapi mostly dari Aura Fire yang udah mulai membuat harapan juga. Walaupun di sana ada Federal Strike. Oke, Federal Strike dikeluarkan, tapi Keyboy akan coba memaksa dengan David Judgment. Launching Vengeance yang telah nyala kembali membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Membuat Albert mundur aja dan dia tidak mendapatkan wave-nya, itu udah hal yang mahal. Tapi depan sana Keyboy surprise attack. Happy birthday Keyboy! First blood berhasil didapatkan oleh para pasukan dari Aura Fire dan bahkan ini membuat Albert harusnya mengurungi niat dia untuk bisa menuju ke arah bottom lane, Profesor. Ini terlalu banyak dan bahkan plating sendirian untuk Kabuki bakal jadi fat banget di early game. Apalagi di bawah menit yang kelima. Dan masih ada satu gerobak lagi bonus untuk Kabuki yang secepat mungkin akan mengamankan Blade of Despair-nya di bawah menit yang ke-6. Full plating, Ul! Itu Full dia. plating! Bonusnya Blade of Despair. Lihat Blade of Despair langsung Di menit yang keempat. di bawah menit 5. Wah, dan sekarang setup menuju ke arah Turtle kembali terjadi, tapi Aran kembali muncul dan memberikan zoning out. Fan sudah hadir dan membuat dari Kairi sulit banget untuk masuk ke dalam teritori. Langsung ada Sin memberikan langsung Fedor SM mundur ke arah belakang. Bos mencoba untuk fokus ke Sin. Distraction sekali dibuka. Sans kan bisa masuk lebih dalam lagi dengan reward manipulation di depan sana. Dan Fan lihat dia bebas banget mainin turtle-nya. Tusuk pakai retri atau enggak urusan belakang. Lihat dia bakal pakai retribution-nya. Ingat yang dia lawan adalah Onyx.
salah satu pemegang dari objektivitas tertinggi tim di MPL Indonesia. Ya, Kairi pun gak bisa masuk sama sekali, langsung kena Falling Star Moon. Dan berkali-kali di arah bottom lane, Albert mengeluarkan satu buah Blazing Duet untuk clear wave secepat-cepatnya. Oke. Tapi bahkan di atas udah bakal hancur lagi nih. Gold Shield Turret, Tower Objektif, 2 turtle. Kalau, ini kalau ya. Waduh. Kalau Aura Fire mendapatkan turtle yang ketiga, nanti malam sudah bisa dipastikan Van akan makan seafood dengan saus landak. Kura-kura saus tiram. Itu Nggak dia. tahu apa. Karena balik lagi udah dapetin Gold Shield Turret di gold lane, top lane-nya, XP lane-nya, dapetin Tower Objektif. Turtle yang ketiga kalau didapatkan ini bakal jadi gold advantage menuju ke 5.000. Oke, ingatlah so ada Console Gaming. Ini mainkan Keyboy coba untuk menyusuri. Tapi terlalu jauh dan tidak bisa di following up. Keyboy akan coba dipaksa. Hai bakal bertahan. Pedal S di depan sana. Keyboy sakaratul maut. Surprise attack. Akankah ada Happy Birthday tapi nampaknya Keyboy mengurungkan niat. Karena Keyboy juga nggak punya flicker. Albert untungnya masih bertahan dengan ada Battle Mirror Image dan Sin. Ini Sin juga udah mulai harus memperhatikan Wings by Wings-nya dia sih. Oke. Aku jujur ya, aku ngeliat dia bagus main Wings by Wings-nya. Tapi dia terlalu terburu-buru gunainnya Profesor. Kita kayak ngelihat Suns yang melakukan hal yang Suns- serupa gak sih? Suns di zaman dulu. Iya, ini berarti kayak Sins. Let's say dia benar-benar ngedistract biar nanti fokusnya dari Onyx itu menuju ke arah hero. Sehingga yang objektif towernya dilupakan. Dilepasin. Dan tidak bisa untuk melakukan defense untuk saat ini. Aura Fire unggul bahkan 2 turtle, 2 tower. Sehingga goldnya makin mendekati ke arah 5.000. Wah, ini udah 3.000 ya. Dan sebenarnya tadi ada Boots juga mau berusaha untuk split juga di arah atas. Mau nyicil keberadaan outer turret ya, tapi langsung dijawab. Dan diberhentikan pergerakannya oleh Aran yang punya mobilitas cukup kencang juga. Dengan adanya agility tadi yang sudah dibawakan juga. Tapi nampaknya Kairi bakal termakan di depan sana untuk merangkap Press One. Menutup Kairi. Kabuki masih dapat untuk bertahan di depan sana dan bahkan Kabuki flicker. Lihat pet yang berhasil. Rena Rapati dia tidak berhasil dapetin poin tapi ditutup oleh Hai. Van Sakratul Maut mencoba diselamatkan. Aran is coming. Aran effect menuju ke arah Sun. Dipukul mundur ke arah belakang membuat para pasukan dari Onyx mereka tidak punya apa-apa lagi. Rico, tas. Tribute to Cornell from Aran. Aran hadir untuk memukul mundur Onyx dan akan menjadi perfect turtle kah untuk Aura Fire. Karena sekarang banyak banget distraksi. Lane atasnya harus memang dibersihkan terlebih dahulu dan perfect turtle. Perfect Turtle, Aura di game kedua kali ini mereka makan kura-kura saus balado. Dan ini dia 5.000 gold yang exactly perhitungannya dari menit yang keempat sudah ada gara-gara Blade of Despair, gara-gara satu tower di XP Lane, gara-gara Gold Shield Turret. Semua keuntungannya benar-benar perfect banget. Tapi Boots di depan sana juga nggak bisa masuk ke arah seorang Kabuki. Van akan coba memaksa, Van Slash belum dikeluarkan, langsung ada Van Slash. Tiba-tiba surprise attack, Kabuki masih menjaga posisi Keyboy ini adjustment ternyata gagal benar-benar apapun. Serangan Reno Rapati membuat Albert tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena damage-nya terlalu besar. Aran is coming up, Sin akan coba untuk memaksa, tapi di depan sana Rika tas Proharan. Langsung di depan seorang Sans yang memegang recall nomor 2 terbanyak di MPL Indonesia. Mentalitas dijawab oleh Aran. Something lagi dengan recall-recallnya walaupun Kairi masih coba untuk bisa mendapatkan sedikit crossing jungle yang dimiliki oleh Van. Tapi in-game equipment di menit yang ke-8 nih Profesor KB. Wah ini udah benar-benar udah set up menuju ke arah bersetir. Tapi Kairi Kairi mencoba untuk melakukan service tapi dia terlalu dalam dan untungnya tidak ada hero suppress. Kalau ada hero suppress itu Kairi bisa dimakan ditelan bulat-bulat. dan Profesor. untungnya dia juga memiliki satu buah item, bahkan 2 yang menuju ke arah Blade. Menurut sekarang kalau kita melihat ya, bagaimana cara Kairi bertahan adalah dengan bagaimana cara dia juga untuk melakukan last hit. Karena killing spree-nya nggak jalan Ranger Mas. Dari killing spree-nya digagalkan berkali-kali padahal kita tahu ada Divine Judgment tapi pas. Oke langsung Albert bakal coba disalah pick up. Dibantu dengan Hai. Tapi Keyboy terperangkap di depan sana. Apres Sword terlalu sakit, Albert terperangkap dengan satu moment kill dia nggak bisa kemana-mana karena Battle Mirror Image terlalu dekat dengan Van. Hanya dimainkan begitu saja. Lihat di sini Albert udah nggak punya lagi kesempatan untuk bisa mundur dan akhirnya dia tumbang. Dan Lord ingat menjadi penentu untuk satu buah snowball Onyx. Apakah dia bisa membayar utangnya atau tidak? Ya ini 7.000 utangnya. di menit ke-9 udah 7.000 perbedaan gold yang di-lead oleh Aura Fire. Dan bahkan kita bisa lihat satu pun turret dari Aura Fire belum ada yang tersentuh sama sekali. Oke. Dan di Rico dulu. Aran is on fire. Aran effect. Aran kali ini recall tas Aran tribute to Koret benar-benar membuat para pasukan
dari Aura Fire membangun mentalitasnya. Dan lihat Aran walaupun dia tahu ada defense judgment, dia nggak masalah sama defense judgment untuk dia. Itu nggak masalah Ul. Ya, berani tuker. Berani juga untuk nahan badan, tapi real time win probability memang 63%. Dipegang oleh Aura Fire yang sudah mendapatkan Lord pertama. Walaupun Lord yang belum ter-enhance sekarang sudah berjalan di arah top lane. Apalagi jalannya pakai grab dengan diskon 90%. Oke, 90% dan 9.000 gold gap atau perbedaan akan diperlihatkan sama Aura Fire sesaat lagi. Onyx kalau unggul 10.000, 12.000, 14.000 kayaknya udah biasa deh. Tapi lawannya Onyx sekarang yang unggul hampir 10.000. 6-0. Ini benar-benar Onyx dikandangin sekarang Ranger Mas. Dan bahkan dengan Lord bisa jadi malah petaka karena Aura Fire sedang unggul di game yang kedua kali ini. Oh my god, Lord di arah top lane. Bakal coba oleh Final Slash! Kyrie untungnya masih ada Mortal Coil mundur ke arah belakang. Renner Rapatinya masih dikeker dan bakal coba ditahan. Renner Rapati! Sayang sekali kombonya hampir bisa mendapatkan saat. Dan Keyboy kali ini langsung membantu Boss. Booster perangkap. Lihat base-nya bakal coba difokus oleh seorang Aran di arah tengah. Kyrie. Sedikit demi sedikit mereka masih memiliki Super Minion. Tukang samai ke timur gold. Oh my god. Onyx benar-benar dikandangin. Reward manipulation. Bakal sistem masa defense akhirnya memecahkan satu poin dari tim Onyx. Aura Fire masih bertahan. Walaupun satu poin didapatkan tapi mereka menukarnya dengan sosok dari Kyrie yang lebih mahal daripada Sin. Wah, ini 9.300 yang memang dimiliki oleh Aura Fire dan itu dia Renner Rapatinya. Renner Rapati from Kabuki tapi Final Slash! Hai, tidak bisa di following up. Para pasukan dari Onyx mereka akan mundur ke arah belakang. Untuk high ground-nya besar ya, untuk high ground-nya kuat. Kalau high ground-nya tidak kuat ini akan menjadi bencana Aul. Oke, dan ini tidak adakan lagi dari buff milik Kyrie. Semua terinvasi. Onyx hanya bertahan dengan 3 base turretnya saja. Dan kita bisa lihat dari Lord Advantage. Dengan 2.300 gold earn-nya loh. Ini tahu nggak Aul apa? Apa tuh? Cuan benar. Cuan. Ya karena balik lagi mereka mendapatkan jalan yang begitu bebas di arah base turretnya. Dan bahkan sekarang lihat keunggulan dari masing-masing individualnya. Lihat dari Aran unggul 3.700 di atas Boots. Sosok yang dia mention. Idol. Kemarin dia sebut idol. Oke, kembali lagi lihat Aran. Recall tas. From Aran team to Cornet kali ini berhasil membuat Onyx cukup gentar. Memaksakan satu buah point kill untuk Aran di arah bottom lane. Tapi nampaknya itu terlalu mahal. Bahkan Keyboy sekalipun kalau dia dipenjas terhadap Aran masih ada immortality Profesor. Ya dan Aul. terlalu banyak source di sini. Terlalu banyak sumber daya kekuatan dari Aran untuk bertahan hidup. Dan lihat bagaimana Lord yang seharusnya lagi dan lagi untuk Aura Fire ini akan jadi Lord gratis. Karena Kyrie masih belum bisa untuk invade ke dalam area river. Sulit tentunya untuk keluar dari zona nyaman Onyx. Karena High dengan final slash-nya kayak jadi pagar di depan sana Pak. Iya, dan dari Onyx ini banyak banget hero-hero scaling. Yes, setuju. Tapi Aul harus lihat. Apa tuh? 0 turret, Ya? 0 Lord, No Lord. 0 turtle. Hah? Onyx, what happened Naya now? Tapi gini, Onyx pernah berada di posisi ini. Yes. Onyx pernah dikasih 7 Lord, dia hajar semuanya. Dan dia mampu untuk comeback. Apakah akan ada skenario tersebut? Karena memang dengan 10.000 gold kali ini, apalagi Lordnya ke arah mid lane, ini bakal jadi team fight advantage untuk Aura Fire. Oke, tapi lihat Lord menuju ke arah base turret. Kabuki udah melakukan take-an Renner Rapati di depan sana. Langsung menuju ke arah belakang. Bakal coba melakukan all in, tapi ternyata di arah bottom lane lebih fokus menuju ke arah base turret. Boot mencoba untuk melakukan sedikit gangguan terhadap seorang Fan, tapi damage-nya tidak terlalu efektif karena Fan masih bertahan. Lord masih bergerak. Aran berhasil mendapatkan base turret. Di arah top lane masih bisa dihilangkan oleh para pasukan Onyx. Dan lihat, Onyx akan coba dipaksa di depan sana. Spray down-nya dari Kabuki. Pada slash menuju ke seorang Boot. Spray down, damage-nya Boot masih bertahan. Mundur ke arah belakang. Lord diselesaikan. Onyx masih menolak untuk diselesaikan dengan satu Lord. Tambahkan Venom Extra. Oh! Renner Rapati from Kabuki! Albert hilang, 2 point kill yang sangat mahal. Albert di depan sana, Boost akan jadi point kill tambahan. Best terbuka dengan sangat bebas. Terpaskan dari Onyx, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan Keyboy untuk melakukan cross gaming. Dipenjatkan from Kabuki kali ini harus berhasil mundur. Kabuki win of nature, masih ada Haskell. Mega kill didapatkan. Ini bencana! Sang naga berhasil mematahkan sang Raja Langit.